Selamat siang, saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kita lanjutkan materi kita mengenai virtual networks. Ya, virtual network ini, saudara-saudara, merupakan perkembangan daripada teknologi jaringan komputer. Ya, jaringan komputer ini kan rely on, ya, bergantung kepada jaringan fisik. Ya, jaringan fisik dalam berbagai bentuk konfigurasi, ya itu jaringan fisiknya itu adalah pasti menggunakan jaringan fisik, ya kan, elektronik, ya, atau juga bisa kita katakan sebagai jaringan teknologi telekomunikasi. Jaringan teknologi telekomunikasi ini memang dimanfaatkan oleh orang-orang komputer, ya. Orang-orang telekomunikasi dulu nggak nyangka ternyata yang membuat ramai jaringan telekomunikasi ini adalah jaringan komputer, ya. Jadi dulu itu berkembang, ya. Jaringan telekomunikasi, ya, kalau kita lihat sejarahnya kan dari orang berkomunikasi dengan menggunakan kode Morse, ya, antar benua dengan telegram, ya. Telegram via itu gelombang radio AM, ya, AM, amplitude modulation, ya, teknologi AM, teknologi FM, ya, kemudian teknologi komunikasi telepon, ya, kemudian teknologi televisi, ya, teknologi komunikasi radio, ya kan, itu dulu dikuasai oleh orang-orang telekomunikasi. Apa yang terjadi saudara-saudara sekarang, ya? Ternyata teknologi telekomunikasi ini gitu kan diinvasi oleh orang-orang jaringan komputer, ya. Jadi orang-orang komputer itu berbahaya itu, ya. Orang komputernya berbahaya karena bisa menginvasi bidang pekerjaan orang lain, ya. Tapi bukan itu maksud negatifnya, ya. Maksud negatifnya adalah ini ternyata penyatuan, ya, penyatuan daripada dulu teknologi telekomunikasi, ya, teknologi broadband, televisi, radio, ya, itu berdiri sendiri-sendiri. Begitu jaringan komputer masuk, apa yang terjadi saudara-saudara? Menyatukan semua kan, ya, menyatukan semua, ya. Kita sekarang melihat televisi itu udah jarang. Sekarang kita melihat YouTube, kan, sudah melihat Netflix, ya. Lihat televisi udah malas sekarang, ya, lihat Netflix. Walaupun TV digital kan sekarang sudah ada, ya, tapi kan orang wah nggak malas deh, ya, mendingan lihat Netflix, ya, karena bisa kita kustomisasi, bisa on request, ya. Kemudian layanan juga bagus, ya, kualitasnya juga bagus. Nah, saudara-saudara, teknologi jaringan ini, ya, komputer, ya, yang dulu, ya, rely on dengan jaringan fisik telekomunikasi, ya, dengan satelit, dengan telepon, dengan fiber optik, dengan koaksial, dengan teknologi mobile communication, ya, itu sekarang, ya kan, dikembangkan lagi menjadi konsep virtual networking, ya. Jadi virtual networking ini adalah, ya, komunikasi antar komputer, ya, yang tidak lagi dibatasi oleh physical network, ya, atau jaringan fisik telekomunikasi atau infrastruktur telekomunikasi. Sekarang, ya kan, orang itu kan berkomunikasi dengan multiple komputer, ya, atau juga virtual mesin, ya, across server, ya kan, across device, ya kan. Sekarang menggunakan konsep virtual networking. Nah, ini berarti orang-orang telekomunikasi kan udah terlompati kan, ya kan, udahlah, ya kan. Kenapa, ya kan? Karena kalau kita lihat saudara-saudara kan, penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi itu, ya kan, itu perkembangannya kalau kita lihat, ya, dari tahun ke tahun, ya kan, itu sudah maksimal, ya, sudah maksimal, sudah globe network, ya, sudah global network, ya. Ya, jaringan telekomunikasi ini kalau kita lihat petanya kan, antar satelit sudah berjalan, ya. Dari bumi ke satelit sudah berjalan, ya, satelit ke bulan udah jalan, bahkan juga ke Mars pun juga sudah jalan, ya kan, oleh NASA, ya. Kemudian di bumi itu, ya, teknologi mobile communication dengan konsep selulernya sudah berjalan, ya. Kemudian fiber optik di mana-mana gitu kan. Artinya kan ini sudah matang, ya. Sudah matang, sudah global. Jaringan physical network, ya, dalam bentuk jaringan telekomunikasi itu sudah berjalan matang. Tapi orang komputer nggak puas di situ. Orang komputer nggak puas, ya. Ini sudah bisa menghubungkan seluruh komputer di dunia. Tapi nggak puas di situ. Nggak puasnya adalah apa, saudara-saudara? Nggak puasnya. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa nggak puas? Kenapa nggak puas? Halo? Halo, Pak. Ya.
Kenapa nggak puas? Mungkin karena terus terjadi perubahan ya, Pak. Nah, ya, apa ya, boleh juga. Apalagi? Hmm, hmm. Nggak puasnya adalah karena di situ ada masalah ya kapasitas data, ya kapasitas daripada data, ya. Data ini ternyata saudara-saudara bisa kita kita expand lagi, ya. Bisa kita expand dengan konsep yang namanya virtual networks, ya. Sehingga kan di situ ada cloud networks ya, big data, cloud networks ya kan, IoT, itu kan semua data-datanya besar sekali. Data-data yang besar ini gitu kan, kalau membutuhkan ujung-ujungnya data-data yang besar ini saudara-saudara membutuhkan yang namanya penambahan infrastruktur jaringan. Nah, infrastruktur jaringan ini kalau ditambah itu cost-nya tinggi, ya, cost-nya sangat tinggi sekali. Nah, supaya cost-nya itu nggak bisa rendah, maka dikembangkanlah konsep virtual networks, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara-saudara ada masalah security, ya. Security ini juga jadi masalah, ya. Jadi kalau kita kepingin meningkatkan security data, ya kan, ya, data udah bisa ditampung sangat besar dengan virtual networks, dengan jaringan itu physical network yang sudah ada. Tapi ya data yang besar ini juga membutuhkan security, ya, data center security. Kembangkanlah konsep security yang lebih bagus lagi, ya kan, lebih advance lagi, gitu kan, dengan network virtual network ini, ya. Jadi itu virtual network ini saudara-saudara ya kan memungkinkan itu uh, ekspansi kemampuan daripada jaringan fisik ya, tempatnya jaringan komputer itu bekerja ya kan dengan lebih advance lagi ya. Cara kerjanya bagaimana ya? Cara kerja daripada jaringan virtual network ini kan. Virtual network ini pada hakikatnya adalah sama ya dengan jaringan komputer, konfigurasi jaringan komputer yang sudah kita pelajari. Hanya bedanya adalah ini tambahkan virtual, ya, virtualisasi, ya. Jadi virtualisasi ini, ya kan, satu device, ya, satu server, ya kan, bisa kita konfigurasikan dalam bentuk virtual, ya, virtual, ya. Jadi bisa kita bikin aliasnya, ya. Kita bisa bikin itu bayangan-bayangannya, ya, yang bayangan-bayangan ini melakukan fungsi yang berbeda-beda, ya. Sehingga kalau misalkan ini tentu adalah yang buat ini bekerja adalah software ya, atau aplikasi ya, atau sistem ya, seperti VMware ini kan. VMware ini provider daripada software virtualisasi kan untuk jaringan ya. Jadi kalau udah kita install, tinggal kita set up ya kan menjadi suatu konsep virtual networks ya. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya dengan cara kita men-set up suatu jaringan ya, baik via LAN, via fiber optik, ya via koaksial, via wireless sama ya. Hanya bedanya adalah ini ada operating system tersendiri kan untuk men-set up virtualisasi networknya gitu ya. Nah, saudara-saudara, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah itu device atau CPU ya atau juga server itu bekerja dengan dua arah ya, bekerja dengan dua sistem. Satu yang physical network, satu yang virtual network ya. Jadi ini meningkatkan kinerja daripada server ya atau juga CPU ya sebagai pengolah jaringan. Nah, keuntungan daripada virtual network ini saudara-saudara adalah itu ini ya. Ini bisa dilihat ya, streamline ya, kemampuan mengalirkan data, kemampuan handling data ya. Streamline-nya ini gitu kan tidak hanya bergantung pada satu kabel ya atau satu switch ya, tapi bisa digunakan dengan berbagai macam switch ya. Ya, ini juga itu didukung oleh shifting software-nya yang ada ya. Shifting software yang Anda kenal itu ya VMware dan yang lain ya kan, itu juga pada intinya adalah menggunakan the same hardware resource ya, melakukan fungsi pengendalian jaringan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian reduce cost ya, mengurangi biaya dan kompleksitas jaringan secara fisik ya, baik hardware maupun software ya, jadi berkurang ya. Jadi Google ya misalkan kalau dia mau bikin server ya, itu nggak mungkin lagi dia meminta orang jaringan telekomunikasi untuk nambah fiber optik bawah laut, satelit di atas ya kan, wireless network yang ada. Itu nggak mungkin karena Google sudah mikir kan, kalau saya minta itu gitu kan, dia pasti akan minta
biaya yang sangat besar. Ya, caranya gimana? Caranya adalah oke lah, jaringan fisik ini sudah ada. Jaringan fisik ini nggak ada masalah. Tinggal kita bikin aja operating system yang dapat membuat aliasing, ya, kerja bayangan dengan resource fisik yang ada. Nah, itulah ya, sehingga itu bisa mereduksi biaya dan juga bentuk kompleksitas bentuk kontrolnya. Memberikan flexible option ya untuk routing ya, routing structure and configuration dengan itu otomatis ya, sehingga itu kita bisa melakukan routing ya, routing jaringan ya dengan cara yang fleksibel ya, lebih fleksibel daripada jaringan karena kita tidak terikat dengan jaringan fisik ya. Jaringan fisik itu diekspand dengan virtual network seperti itu ya. Lebih memperbaiki improve ya, memperbaiki performansi itu transfer data ya, jaringan ya. Karena di situ kan lebih itu firewall-nya kan lebih advance ya. Karena tidak lagi terikat dengan jaringan fisik ya, sehingga semua serba software virtual mesin ya. Ini karena semua serba virtual mesin ya, maka ini itu lebih saya katakan lebih secure ya daripada itu jaringan yang physical network ya. Meningkatkan produktivitas IT ya otomatis ya kan karena remote ya. Remote tidak tergantung pada service station ya. Ya, dia bisa di mana saja ya kan, bisa dibawa di mana saja ya kan, sehingga lebih aman ya seperti itu ya. Kemudian daripada scalability dan flexibility pun juga sangat bagus ya. Apa saudara-saudara, sehingga orang bisnis data center dia cukup membuat satu data center itu divirtualisasi di dalamnya ya. Data center misalkan dia punya kemampuan itu 1 tera ya kan, 1 tera ini dilipat gandakan kemampuan data centernya kan menjadi bertera-tera kan melalui konsep virtualisasi ya, seperti itu. Apa akibatnya? Akibatnya adalah server tadi bekerja lebih keras karena satu prosesor daripada server data center ini gitu kan mengolah berkali-kali ya, mengolah berkali-kali gitu kan dari konsep virtualisasi seperti itu ya. Ini contoh daripada itu virtual network ya, VLAN ya. VLAN ini itu virtual LAN ya. Virtual LAN ini itu bisa meningkatkan kinerja jaringan ya. Jadi kalau Anda punya jaringan LAN di kantor ya kan, Anda tinggal install aja VMware ya kan. LAN Anda itu bisa digunakan jaringan berbeda-beda ya. Khusus untuk jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 ya kan. Cukup dengan menginstal itu operating sistem jaringan ya kan, entah VMware atau yang lain ya. Itu lebih meningkatkan itu kinerja jaringan Anda seperti itu. Nah, saudara-saudara, prinsip daripada virtualisasi ini adalah memang itu berupaya ya kan mengantisipasi ya pengolahan data dengan cara yang lebih besar ya kapasitasnya. Tentu kuncinya adalah di dalam virtualisasi ini adalah kinerja daripada hardware yang digunakan itu bekerja lebih double ya. Yang awalnya dia hanya mengolah jaringan fisik ya, mengolah jaringan secara fisik 1 gitu kan. Sekarang dia divirtualisasi, maka kerjanya 2 kali atau bahkan berapa kali ya. Kalau misalkan virtualisasinya itu lebih dari 1 seperti itu. Nah, apa akibatnya saudara-saudara? Akibatnya adalah kinerja daripada server itu meningkat lebih besar. Karena meningkat lebih besar artinya apa? Butuh kestabilan sistem ya. Stability system itu sangat penting ya agar itu konsep virtualisasi ini tidak terganggu ya dengan satu jaringan fisik yang sama ya. Nah, itulah saudara-saudara ya keuntungan daripada virtualisasi ya, sehingga virtualisasi tadi kan bisa melakukan fungsi spesialisasi jaringan secara lebih khusus ya, dan data yang ditampung bisa berkali-kali ya. Bahkan kemudian juga security-nya juga bisa dipastikan lebih handal ya. Karena apa? Karena virtualisasi itu nggak sulit untuk ditembus ya, karena kita harus bisa mengetahui itu kan virtualisasi dari suatu sistem ya, seperti itu. Ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau konsepnya web hosting ya, Pak.
Nah, Ya, untuk web hosting itu kan sama ya, pasti pakai virtualisasi untuk networknya juga ya, Pak? Nah, yang saya tanyakan, apa namanya, dalam satu perangkat komputer fisik, Pak. Nah, itu kan bisa dibuat virtualisasi. Nah, untuk ya. IP address-nya, IP address yang publiknya ya, untuk IP address itu berdasarkan virtual network-nya atau berdasarkan, provider-nya, Pak? Jadi provider internetnya. Ya, ya, ya. Itu teknis ya, saya belum pernah nyoba cara langsung ya, tapi saya pernah dengar penjelasan aja ya. Ya berdasarkan desain daripada IP address dalam VMware, apa itu virtualisasinya ya, IP address-nya kan. Nah, IP address-nya kan apa itu pasti pasti berbeda, ya kan? Pasti berbeda. Jadi ibaratnya kan dia numpang ya, numpang di dalam IP address yang sudah ada ya, gitu ya. Jadi IP address-nya kan direplika lagi supaya dia lebih besar kan gitu ya IP address-nya. Jadi apa keuntungannya kan? Keuntungannya kan kalau dengan cara apa itu replika jaringan fisiknya oke sama ya. Jaringan fisiknya. Jaringan fisik ini kan nggak bisa lagi kita rubah ya. Jaringan fisik ini ibaratnya dibagi-bagi dengan konsep virtual mesin ya. Virtual mesin inilah ya kan seolah-olah di situ ada server tambahan, seolah-olah ada server, ada user tambahan, yang semuanya itu virtual semua, ya kan? Karena di situ virtual, maka ya kan IP address-nya kan diturunkan lagi menjadi IP address yang berbeda-beda kan antara virtual mesin ini. Seperti itu. Nah, seperti itu caranya. Gimana menurut Anda? Nah, berarti kalau misalkan satu perangkat, server ya, Pak, satu komputer server, dikoneksikan dengan misalkan satu provider nih, Pak. Nah, satu provider itu kan berarti dapat satu IP biasanya, satu Ya, IP satu yang IP. publik ya, Pak. Betul. Nah, berarti, meskipun apa namanya, buat virtual network, intinya sih satu IP address itu ya, Satu IP Pak, address, nantinya yang betul. ke publiknya ya? Betul, kalau dari IP dari providernya satu-satu. Cuma kan itu direplika ke yang ke virtual mesinnya tadi. Tetap satu, betul. Tetap satu. Oh, Tapi berarti nanti di virtual servernya nanti dibuat virtual server yang alias itu ya, Pak? ya Yang betul sekali. berdasarkan domain gitu ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, itu yang saya kepingin Anda mencoba konfigurasinya apakah betul seperti itu ya. Karena saya terus terang saya belum pernah mencoba ya virtual network ini ya. Saya hanya mengetahui globalnya saja kan. Ya kurang lebih sih sama ya. Cuma di situ memang betul konsep seperti ini kan sangat mudah sekali ya. Tinggal kita ikuti tutorialnya, tinggal kita jalankan ya. Kemudian kurang lebih sama ya dengan cara kita mengelola jaringan secara fisik seperti itu ya. Nah, cuman keuntungannya ya kita bisa melakukan spesialisasi jaringan ya. Jaringan bisa kita expand seolah-olah di dalam satu server itu ternyata ada di dalamnya kan itu terbagi-bagi server-server user atau klien yang semakin banyak. Padahal itu cuma satu server. Satu server ya kan, tapi di situ divirtualisasi kan ternyata bercabang menjadi itu jaringan yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, tentu dengan nomor IP public address yang sama, mengikuti yang sama kan ya, mengikuti yang sama. Jadi public address-nya nanti diturunkan lagi menjadi public address yang untuk di bawahnya tadi, di bawah virtualisasinya tadi itu. Nah, begitu kurang lebih Mas ya. Nah. Baik, Pak. Bagus, ada pertanyaan lagi? Silakan saudara-saudara. Nah, kalau tidak ada saudara-saudara, minggu depan saya nambah lagi untuk penjelasan itu virtualisasi ini ya. Coba nanti kita hubungkan dengan konsep itu security-nya ya, karena saya masih belum membahas masalah security. Masalah jaringan ini tinggal kita bahas masalah security kan. Setelah itu kita UAS ya. Jadi minggu terakhir ya untuk kita bahas persiapan UAS ya. UASnya saudara-saudara nanti saya harapkan Anda bisa melakukan simulasi. Simulasinya virtual network ini bebas softwarenya. Anda bisa gunakan simulator-simulator di internet yang bebas ya. Silahkan Anda pilih yang mana yang Anda bisa. Kemudian Anda membuat satu konsep jaringan ya dengan virtual.
kemudian melakukan uji performansi jaringan. Kemudian Anda menganalisis ya. Pak, saya membuat virtual jaringan untuk satu data storage ya, untuk data multimedia, untuk katakanlah data web ya, silakan ya dibagi-bagi. Jadi yang utama harus kita ketahui di dalam kita mendesain virtual network ini adalah fungsinya dulu ya. Kita mau desain fungsinya ini untuk apa? Paling utama ya. Apakah data, apakah web server biasa, apakah mail server, apakah katakanlah data-data multimedia ya. Nah, itu bagaimana ya Anda mendesain daripada fungsi yang berbeda-beda ini ya. Tentu inilah gunanya orang network administrator ya, di dalam dia mengidentifikasi daripada kebutuhan suatu jaringan seperti itu ya. Saudara-saudara, ada pertanyaan lain silakan. Coba saya lihat chatnya ini. Izin bertanya lagi Pak, boleh Pak? Silakan. Tadi kan Bapak bilang bisa buat mail server juga ya. Ya, Kalau ya. mail server itu berarti kita di lokal pun bisa buat mail servernya Pak? Bisa. Kalau lokal jaringan itu bisa ya. Lokal jaringan tanpa terhubung dengan internet ya, bisa. Nah, Baik, Pak. cuman itu nggak bisa keluar dari jaringan ya. Keluar. Tapi kalau misalkan mail server lokal gitu Pak, nanti untuk domainnya itu berdasarkan apa Pak? Virtual saja atau bagaimana? Kalau domain, kalau virtual itu opsi aja ya. Kalau misalkan untuk lokal saja ya kan ya, domain menggunakan operating system yang ada itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kalau yang untuk virtual itu juga sama ya, karena itu kan nggak bisa publik ya, nggak bisa itu keluar ya, jadi ya kurang lebih sama ya. Cuman keuntungannya kan itu hanya internal ya, sirkulasinya kan sirkulasi internal, seperti itu. Jadi memang itu keuntungan daripada virtual network ini, saudara-saudara, ya kan. Keuntungannya adalah kita bisa ya kan membuat satu jaringan ya secara internal, tapi terbatasi oleh ini ya, jumlah jaringan secara fisik ya, secara fisik di dalam koneksi fisiknya ya, itu bisa ya, nggak ada masalah. Tapi kalau itu terhubung dengan internet, baru unlimited itu ya, unlimited connection ya. Nah, tergantung daripada Anda, kita kepingnya kemana ya, kita kepingnya hanya lokal ataukah unlimited connection ya, karena mengacu kepada flexibility-nya tadi itu. Nah, ini ada pertanyaan ya, maaf Pak, izin mau bertanya, jika saya punya 2 perangkat PC, terus saya bisa mengendalikan PC kedua menggunakan AIR, apakah itu sama virtual mesin? Iya, sama ya. Sama ini ya, virtual mesin ya. Tapi itu virtual mesin ini kan yang paling penting adalah ya kan konsepnya adalah virtualisasi ya, seolah-olah infrastruktur jaringan itu diwujudkan dalam virtual hardware ya, virtual hardware, seolah di situ ada komputer klien kesekian ya, ada server kesekian, itu virtual mesin semua ya. Jika kalau Anda mengendalikan itu dengan konsep seperti itu, maka itu adalah virtual networks ya. Tapi kalau mengendalikan PC hanya tidak ada konsep ya, tidak konsep IP address ya, dengan konsep itu virtual hardware, maka itu bukan virtual network seperti itu ya. Jadi bedanya apa saudara-saudara? Bedanya adalah itu hubungan antara mesin ya di dalam virtual network ini adalah semua diibaratkan atau diwujudkan dalam bentuk virtual hardware ya. Servernya server virtual ya. Kliennya klien virtual ya. Tapi yang mengerjakan sama ya, mengerjakan adalah satu resource ya, satu resource hardware seperti itu. Oke, cepat nanti saya lihat ya hasil demo Anda ya menggunakan software-software yang sudah ada kan. Kira-kira bisa nggak ya kita wujudkan ya virtual network dengan software-software yang ada di online di internet ini ya. Bagus, pertanyaan, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada saudara-saudara ya, maka itu kita akhiri cukup sekian dulu ya penjelasan kita ya. Kita ketemu minggu depan ya saudara-saudara ya. Baik Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Oke, terima kasih saudara-saudara. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.